Sebenarnya bahas ini tuh agak sedikit harus lebih hati-hati ya, apalagi kalau tanpa bukti itu nanti takutnya ya, karena ini kan membahas soal cadar, soal agama, soal komunitas yang katanya kalau nggak ada fakta itu kita dibilang fitnah kan, makanya agak sedikit lebih harus berhati-hati ya guys. Tapi wabarakatuh. Salam kita galau tapi bukan menggilo guys. Mau kemana kita? Mau kemana kita? Jadi hari ini kita nggak akan kemana-mana ya guys. Hari ini kita nggak akan jalan-jalan, kita nggak akan DIY. Jadi hari ini kita akan nungguin ya. Jadi hari ini kita akan sharing-sharing kembali ya. Hari ini aku akan berbagi informasi dan berbagi ilmu, berbagi pengalaman yang aku ketahui sama kalian ya. Tapi sebelum itu tolong kalian tekan tombol subscribe agar channel ini makin berkembang dan aku makin semangat bikin video ya, dan semoga tembus langsung 10.000 subscriber. Amin ya. Oke, jadi apa yang akan aku bahas hari ini? Aku akan bahas tentang pelak. Kalau udah bahas yang satu ini ya, pasti seluruh emak-emak, seluruh istri-istri di seluruh negara, di seluruh dunia, di seluruh belahan bumi, belahan planet manapun ya, pasti akan sangat emosi jiwa guys ya. Nah, jadi kenapa aku ingin mengangkat cerita ini? Jadi dikarenakan aku nggak sengaja kemarin lagi stalking Instagram ya guys, lagi kepoin Instagram, lagi lihat timeline Instagram, itu muncul pemberitaan yang lagi hotnya di beranda aku ya. Jadi tentang kisah rumah tangga dari Mbak Nindi ya, kalau nggak salah ya namanya ya, Mbak Nindi yang pacaran 5 tahun tapi rumah tangganya hanya bisa bertahan 1 tahun 8 bulan dikarenakan adanya serangan ya. Aduh, kalau baca-baca dan bahas-bahas yang gini tuh guys ya, jiwa emak-emak, jiwa istri, jiwa keibuanku itu meronta-ronta guys. Rasanya tuh gerem banget ya. Nah, jadi karena kejadian itu lagi viral, aku bacain dong ceritanya kan. Jadi sebenarnya sedih ya, sedih, ikut prihatin buat Mbak Nindi yang kuat, yang tabah ya. Untung Mbak Nindinya belum punya anak. Jadi kalau belum punya anak mah, laki-laki bertingkah tinggalin aja guys ya. Kalau kita udah punya anak pasti ada pemikiran yang lebih dipertimbangkan lagi ya. Nah, jadi dari cerita yang viral itu akhirnya ya, namanya cewek ya, namanya cewek-cewek, namanya mama, akhirnya aku bergibah rialah sama teman-temanku. Dan akhirnya ada salah satu temanku yang cerita syariah gitu kan, yang bercadar. Jadi udah ada profesinya guys dan udah ada komunitasnya. Oke, aku gak percaya dong. Nah, jadi temanku itu kasih lihat salah satu akun Instagram yang membahas apa ya, seputar itu tuh tentang emak-emak lah ya, pokoknya ya, punya emak-emak kayaknya, karena akunnya itu ini nih, namanya si Mae ya. Tuh, izin ya Mae, saya mau angkat cerita soal karena menurut aku tema ini harus diangkat biar semua istri akan selalu waspada ya. Nah, jadi singkat cerita, aku kepoin lah tuh Instagramnya ini kan, aku baca-bacain tuh sorotannya ini, highlight apalah ini ya namanya, pokoknya yang bulat-bulat ya. Yang judulnya aku baca, aku kepoin, aku baca detail per detail ya. Setelah aku baca guys, ya ampun, masya Allah, subhanallah, astagfirullah ya. Aduh, ngelus dada guys ya. Ternyata yang beneran ada guys ya. Kita sih nggak mau ya nyebutin komunitasnya itu namanya apa dan tempatnya itu di mana ya.
si Mae-nya itu juga nggak mungkin jelasin detail banget kan. Sebenarnya bahas ini tuh agak sedikit harus lebih hati-hati ya, apalagi kalau tanpa bukti itu nanti takutnya ya, karena ini kan membahas soal cadar, soal agama, soal komunitas. Kalau nggak ada fakta itu kita dibilang fitnah kan, makanya agak sedikit lebih harus berhati-hati ya guys. Tapi setelah aku pikir-pikirin lagi, kayaknya ini memang harus di-up guys, karena ini udah mengerikan banget ya kalau para ibu-ibu, para istri-istri itu nggak tahu ya, mengerikan banget pokoknya ya. Jadi ini adalah semacam komunitas. Komunitas ini tuh isinya adalah ukti-ukti atau cewek-cewek yang single, yang berpakaian islami, yang ngerti salaf ya. Itu ngebentuk suatu komunitas dan sering melakukan kajian ya. Di kajian itu sebenarnya yang mereka bahas itu adalah cara-cara agar menjadi adik madu guys. Jangan salah ya, sebenarnya poligami itu kan dalam Islam dibolehkan ya. Tapi kalau istrinya ikhlas, kalau aku sih nggak mau ya. Nah jadi sebenarnya poligami itu dibolehkan dalam Islam. Tapi yang bikin gerem itu dari komunitas ini cara mereka yang salah guys. Jadi mereka tuh katanya menghalalkan bahwa di poligami itu nggak perlu izin dari kakak madu atau istri pertama, dan nggak perlu wali guys. Nah di situ kan udah salah sebenarnya. Dan dari komunitas ini sebenarnya udah mencoreng citra perempuan yang memang benar-benar bercadar, benar-benar ngerti salaf segala macam ya, pokoknya ya jadi tercoreng lah ya kan. Jadi orang yang mikirnya cuma bercadar berhijab tapi kelakuannya gitu kan, itu sebenarnya bukan karena cadar dan bukan karena jilbab hijabnya ya, tapi karena oknum-oknumnya dan karena kelakuan oknumnya gitu guys. Nah kalau ditanya apa sih alasan mereka untuk menjadi bini kedua, istri kedua, adik madu dan lain sebagainya itu, jadi konon katanya ya, mereka seperti itu karena katanya kalau pria beristri dan beranak itu husband materialsnya atau mental suami sebagai suaminya itu sudah teruji guys ya. Jadi katanya kalau pria single bujang gitu kan, itu husband materials atau mental sebagai suaminya itu belum teruji ya. Nah dari segi tanggung jawab, finansial, keimanan dan lain sebagainya itu belum teruji. Sedangkan kalau pria beristri dan pria yang sudah beranak itu husband materialsnya itu sudah teruji sekali. Makanya mereka mau untuk jadi istri kedua guys. Serem ya, serem banget guys, sumpah ya. Nah tanya mereka ini sering ngadain gathering gitu atau pertemuan ya, dimana di pertemuan itu akan saling support gitu ya kayaknya, saling support untuk saling cari channel-channel untuk jadi adik madu guys, atau jadi istri kedua. Jadi mereka itu akan saling bantu untuk sama pasangan ta'aruf mereka masing-masing gitu. Ya intinya pokoknya udah nyeleneh ya kalau menurut aku ya. Apa sih gitu kan? Apa sih? Aduh, nggak usah sekolah. Aduh, ya ampun, nggak tahu, aku nggak bisa ngomong apa-apa. Aku emosi guys ya. Nah, jadi intinya ya, kalau kalian mau tanya bukti ya, aku nggak tahu ya. Aku nggak tahu. Aku dapet informasi ini dari akun Instagram Mae ini ya. Dan dia menampilkan, tada, ini undangan gatheringnya ya. Jadi siapa yang berkenan hadir ya silakan ke sini. Aduh ya ampun, ini kenapa ya, dunia udah makin tua ya. Serem banget guys, kok sih ya. Apa mungkin di pikiran orang ya, jadi istri kedua itu nggak apa-apa, yang penting cepet kayak instan gitu kan. Apalagi kalau dapat suaminya itu yang berduit ya. Padahal mereka nggak tahu ya, apa sih yang suami-suami yang kata mereka husband materialsnya udah teruji segala macam itu tuh perjuangan istrinya di balik kesuksesan suaminya itu seperti apa, mereka tuh nggak tahu ya. Aduh
ya ampun, kadangan aku gimana ya kalau bahas-bahas yang kayak gini nih. Tapi kalau nggak dibahas nanti gimana ya. Dan yang bikin tambah gerem lagi guys, kalian tahu nggak sih ya, ini postingan-postingan yang ada di dalam grup komunitas itu ya, kurang lebih seperti ini guys ya. Jadi mereka ini saling kasih tips ya, gimana caranya kalau takut mendapatkan jodoh yang buruk ya. Katanya yang pertama nih, segera add Facebook istri-istri yang doyan pamer suaminya yang di Facebook ya, di sosmed. Jadi tuh, dengerin, yang suka mamerin kebaikan suaminya di Facebook, di sosmed, stop guys ya. Ini bisa jadi inceran para. Dan yang kedua tuh, poin yang kedua nih, baca guys, baca. Berteman baiklah dengannya dan sesekali main ke rumahnya untuk mencari tahu kontak suaminya. Kurang ajar nggak tuh? Kurang ajar banget kan ya? Tuh, jadi kesimpulannya, jangan ajak teman kalian yang single untuk main ke rumah guys ya. Apalagi kalau suami kalian baik ya. Kalau suami kalian buruk rupa, nggak apa-apa ya, terserah, mau diambil ya terserah ya kan. Tapi kalau suami kalian baik, please jangan keseringan untuk ajak teman kalian yang single untuk main ke rumah guys. Bahaya guys ya. Dan nyalahin lebih mematikan dan lebih menjamur dari. Dan yang ketiga nih, ajukan untuk menjadi istri kedua dari suaminya dan untuk menjadi adik madu dari sang istri. Oke, kurang ajar nggak ya? Nah ya, jadi dengerin. Buat yang suka pamer ya, suka pamer kebaikan suaminya, mendingan stop guys kalau nggak mau suami kalian direbut. Apalagi sekarang ya, kalian lihat sendiri, kalian dengar sendiri kan. Sekarang komunitasnya sudah ada profesinya, sudah ada komunitas yang berdalih pengajian, tapi ternyata salah satu agendanya yaitu merebut suami-suami orang. Nauzubillah min zalik ya. Aduh ya ampun, sampai sakit ini tenggorokanku ya ngomong bahas yang seperti ini ya. Oke. Tahan napas, tahan emosi ya mak, ya mak, ya mak, izin ya mak, aku mau sharing ya, info yang mak kasih ya. Jadi pesanku ya buat kita para istri itu nggak usah sering pamerin kebaikan suami di sosial media ya guys. Apalagi kalau suami kalian itu memang benar baik ya. Pokoknya kita sesama perempuan saling bantu, saling support, saling menjaga aja gitu kan, saling kasih informasi ya. Yang kedua, nggak usah percaya 100% sama suami guys. Jadi dikekang jangan, dipercaya juga jangan ya. Jadi walaupun dilepas tetap diawasin juga gitu guys ya. Terus yang ketiga, sebenarnya aku agak heran juga ya. Sebenarnya banyak tuh kan ya sunah-sunah Nabi yang gimana ya, yang mendatangkan pahala. Kenapa ya yang mesti didalamin itu yang tentang poligami ya? Selanjutnya itu sebaiknya ada tuh kan ciwi-ciwi, istri-istri yang naruh nama suaminya di profil sosmednya ya, seperti di Instagram gitu kan. Itu kalau menurut aku sih mending nggak usah ya, karena itu lebih mempermudah para wanita-wanita gila ya untuk tinggal klik akun suami kalian, tinggal DM, hai mas lagi apa, mau kenalan nggak ini. Nah, kalau udah gitu mau bilang apa? Ya kan? Nah, jadi mending nggak usah ya. Cukup kita aja yang menikmati kegantengan, keuuan, keunc-uncan suami kita ya. Cukup kita aja ya. Sebenarnya pamer itu nggak apa-apa, tapi kan kalau sekarang jamur banget kan, jadi lebih baik kita meminimalisirkan kemungkinan terburuk yang akan terjadi di rumah tangga kita ya. Jadi aku sih nggak bisa memastikan apakah benar info ini akurat atau apa, tapi yang jelas kalau udah ada bukti kayak tadi, kayaknya nggak mungkin lah ya orang berani speak up seperti itu kalau memang nggak ada ya. Kalau di daerah Palembang sih sepertinya nggak ada ya, cuman nggak tahu juga aku. Pokoknya intinya ada ataupun nggak ada komunitas itu, kita sebagai istri harus tetap waspada guys ya. Sebenarnya siapapun itu harus lebih waspada ya sama yang karena guys, jangan karena
jangan gara-gara kita udah cantik, kita udah pinter cari duit, kita udah baik, udah nurut, itu suami kita bakal bener-bener setia sama kita ya. Nggak gitu, karena sebenarnya walaupun kita udah secantik apapun, kita udah sebaik apapun, kita udah senurut apapun, kita udah jadi istri yang baik, itu kalau memang ada kemungkinan orang ketiga masuk, itu kita nggak bakalan tahu ya guys. Tinggal tingkat keimanan suami kita kuat apa enggak gitu kan. Jadi bukannya ibarat kata bukannya kita harus uzon juga, tapi kan untuk lebih waspada itu apa salahnya gitu kan guys. Bila perlu kalian telepon suami kalian ya. Ini contohnya itu ada di video aku, tinggal kalian scroll aja ke bawah ya, tata cara tutorial cara mengintip WhatsApp pasangan. Oke? Nah, jadi semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, rumah tangga kita selamat, sentosa ya. Pokoknya doa-doa yang baik untuk kita semua ya. Dan sepertinya itu aja yang mau aku sharing ke kalian hari ini ya. Semoga bermanfaat, semoga lebih menambah kewaspadaan kita sebagai istri. Tapi jangan setelah kalian nonton ini kalian langsung uring-uringan gak jelas sama suami. Jangan ya, nanti aku jadi kesalahan. Ujung paling mantung gak aku salahan guys. Nah, dasaro aku ya. Nah, oke, sekian sharing dari aku hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.